Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran 195, Allah berfirman, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalanku, yang berperang, dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Sahabat mercusuar hati yang budiman, perempuan perlu taat kepada suaminya. Setelah itu baru kepada bapa dan ibunya. Namun tahukah Anda bahwa lelaki wajib taat kepada ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada bapaknya? Perempuan menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki. Namun, tahukah Anda bahwa harta itu menjadi milik pribadinya dan tidak perlu diserahkan kepada suaminya? Sedangkan apabila lelaki menerima warisan, ia perlu atau wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Perempuan perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. Namun tahukah Anda bahwa setiap saat perempuan didoakan oleh seluruh umat, malaikat, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, serta jika ia mati karena melahirkan, adalah syahid dan niscaya surga akan menantinya. Di akhirat kelak, seorang lelaki akan mempertanggungjawabkan 4 perempuan, yaitu yang pertama istri, yang kedua ibunya, yang ketiga anak perempuan, dan yang keempat saudara perempuannya. Artinya, bagi seorang perempuan, tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki, yaitu suami, ayah, anak lelaki, dan saudara lelaki. Seorang perempuan boleh memasuki pintu surga melalui pintu surga yang mana saja yang disukainya, dengan syarat sholat 5 waktu, menutup aurat, puasa pada bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya. Seorang lelaki wajib berjihad fi sabilillah. Sementara itu, bagi perempuan, jika taat kepada suaminya serta menunaikan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala yang pergi berjihad fi sabilillah tanpa perlu mengangkat senjata. Sahabat mercusuar hati yang budiman, dapat kita menarik hikmah. Yang pertama, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara, orang-orang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Para sahabat pun bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian ditanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah?
Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, lalu ia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak ia sukai, niscaya ia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Hadis Bukhari Muslim. Dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis Bukhari Muslim. Imam Qurtubi menjelaskan dengan pernyataannya, penyebab sedikitnya kaum perempuan yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat. Hal ini dikarenakan kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri mereka dan selain mereka dari akhirat. Mereka cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Sahabat mencusuar hati yang budiman, mudah-mudahan narasi ini dapat memberikan manfaat untuk kita, terutama kepada kaum perempuan, agar selalu taat kepada perintah-perintah agama, sehingga kaum perempuan dapat memasuki surga dari pintu yang ia pilih dan yang ia inginkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.